Oke, selamat siang teman-teman dan sahabat-sahabat Klinikgo. Kali ini di podcast kedua dan siang hari ini kita kedatangan dari pendiri dan CEO Perawatku ID, itu dengan Ibu Tri Wahyuni Ilaihi. Selamat siang Bu Tri. Jangan Ibu dong, repot banget. Oke Mbak Tri aja berarti ya? Oke, siap. Ini Mbak Tri, apa kabar nih Mbak Tri nih? Alhamdulillah sehat. Kalau kesibukan selama pandemi ini ngapain aja sih Mbak? Sibuk ngurusin Perawatku.id sih ya. Karena memang di pandemi ini kebutuhan perawat tuh meningkat gitu. Karena kebutuhan buat baik ke rumah, di klinik gitu. Jadi itu sibuk ngurusin ini aja. Oke, nggak sempat ngurusin yang lain. Oke, ini Mbak, aku mau nanya sih Mbak nih. Kita juga, mungkin teman-teman sahabat Klinikgo itu juga penasaran, Perawatku.id ini apa sih Mbak? Jadi simpelnya ya, Perawatku.id itu kita kayak jembatan gitu loh. Jadi yang menghubungkan antara perawat sama vaskes gitu. Dan nggak cuma vaskes sih, jadi kayak masyarakat yang butuh atau pasien ya yang butuh jasa perawatan, yang apalagi pandemi kan agak ngeri-ngeri sedap ya, datang ke klinik, ke rumah sakit gitu. Kalau misalnya ada perawatan yang memang bisa ditangani di rumah, butuh layanan home care, nah kita bisa fasilitasi itu. Oke deh. Kalau untuk latar belakangnya pendirian Perawatku itu apa sih Mbak? Latar belakangnya awal mula banget itu karena aku melihat dan mengalami sendiri ya, lulus jadi sarjana keperawatan atau profesi nurse, terus nyari kerja itu memang kayak manual, ngirim lamaran, ngirim email ke banyak rumah sakit gitu, apply ke rumah sakit yang berbeda. Nah itu lumayan ngabisin waktu sih gitu, karena kita kan harus cari tahu emailnya dulu, terus cari-cari lowongan gitu. Nah kalau dulu itu cuma ada yang kayak job street gitu tuh. Nah tapi nggak khusus buat perawat, jarang lowongan-lowongan buat nakes di sana tuh jarang. Terus jadi aku harus apply sendiri. Terus aku kepikiran kayak bagus juga nih kalau ada platform yang bisa memfasilitasi ini. Jadi aku tinggal register di aplikasi itu, terus nanti udah banyak lowongan nih, aku jadi cepet tahu lowongan yang buka tuh mana aja sih, terus tinggal apply gitu, nggak perlu bikin email yang berbeda, terus kirim lagi, terus cari lagi, nggak perlu kayak gitu. Berarti sekarang bisa dibilang Perawatku ID punya website sama aplikasi. Aplikasi sih lagi pengembangan ya, rencana sih secepatnya akan kita launch gitu. Berarti kalau mau apply di Perawatku.id itu berarti tinggal ujungnya aja di websitenya gitu berarti ya? Iya, tinggal di www.perawatku.id. Nanti teman-teman bisa dicek ya di deskripsi, nanti kita cantumin websitenya Perawatku.id. Terus ini Mbak, kenapa Perawatku.id itu hanya menaungi perawat gitu? Apakah boleh kalau selain perawat misalnya kayak dokter atau dokter spesial atau dokter umum itu daftar di Perawatku itu boleh nggak sih Mbak? Bisa sebenarnya. Awalnya memang kita sasarannya perawat ya, karena kan yang paling besar komposisinya itu adalah perawat kalau di rumah sakit ya, dibanding dokter atau tenaga medis lainnya gitu. Jadi kalau perawat tuh paling gede, makanya kita nyasar di perawat dulu. Nah tapi sekarang sebenarnya kita udah ada sedia kayak fisioterapi, ada bidan juga, ada dokter juga gitu. Kita nggak membatasi itu sih. Cuma dari segi nama kita tetap masih mempertahankan Perawatku.id karena mayoriti emang masih perawat. Berarti mayoritas perawat aja berarti, yang belum dokter nggak ada masalah berarti, daftar nggak ada masalah berarti? Nggak ada masalah, karena memang ada juga sih demand yang request ke kita gitu. Di Perawatku ada dokternya juga nggak sih, kita butuh dokter nih kayak gitu. Kita bisa bantu menghubungkan antara dokter dengan si pencari tenaga dokter ini gitu. Berarti bisa dibilang Perawatku ini menaungi nakes-nakes untuk yang baru lulus ataupun yang udah berpengalaman, yang agak kesulitan buat masuk ke rumah sakit, mereka berarti dapat job gitu dari Perawatku gitu Mbak ya? Sebenarnya lebih kesulitan mencari pekerjaan ya, kesulitan mencari pekerjaan, jadi kita pengen memudahkan mereka lah, kita pengen
menyederhanakan proses pencarian kerja itu. Oke, siap. Berarti kalau kayak gitu ada tenaga lepas nggak sih Mbak? Atau harus kayak pekerja di kantoran yang tanda tangan kontrak harus tetap dedicate terus, atau ada pekerja lepas gitu Mbak? Ada. Jadi di perawatku.id itu kita ada 2 jenis perawat ya, menurut kita kategorinya gitu. Ada yang memang full time, ada yang home care gitu. Kalau full time itu memang nanti kan kita salurkan ke klinik, rumah sakit atau perusahaan yang memang akan memperkerjakan mereka sebagai perawat full time di sana yang kayak ya kerja di perusahaannya lah gitu, yang standby di sana terus gitu. Nah kalau yang home care itu mereka nggak terikat gitu. Jadi yang penting memang syarat-syarat dari kita, syaratnya juga standar sih, kayak dari segi administratif mereka lengkap, STR masih aktif gitu. Kalaupun mereka udah punya pekerjaan di rumah sakit lain gitu ya, mau penghasilan tambahan, itu bisa daftar di kita juga. Jadi kita nanti banyak sekarang perawat yang udah kerja di rumah sakit dari freelance kita gitu. Bisa dapat income tambahan gitu. Iya, berarti teman-teman yang mau tambahan lebih nih nanti 2022 atau mau kejar target, mau nikah segala macam, bisalah daftar di perawatku.id buat tambahannya Mbak. Lumayan sih kalau di perawatku ya, karena kayak swabber aja kalau ikut project itu tuh 1 kali project tuh bisa dapat sampai 600.000 sekali. Itu cuma 3 jam. Iya, itu cuma 3 jam. 3 jam standby doang gitu. Iya, kapan lagi? 3 jam dapat 600.000 tuh kapan lagi gitu kan? Iya. Apalagi kalau rutin sehari 3 jam, seminggu udah 21, udah kehitung kan berapa kan, atau lebih memilih untuk jadi freelance aja kan. Banyak juga sih di pandemi ini ya. Iya. Banyak juga yang kayaknya lebih memilih itu jadi freelance di kita gitu. Karena kan kalau kelebihan freelance mereka atur sendiri jam kerjanya. Kita nggak mewajibkan ketika ada orderan mereka boleh ambil boleh enggak gitu. Iya sih, emang kayaknya belakangan ini perilaku konsumen Indonesia terhadap kesehatan tuh mulai bergeser kayak belanja online Mbak. Berarti mereka ya udah kalau di rumah aja lah gitu kan. Iya, tinggal perawatnya dateng, kita ya udah tinggal stay di rumah dan kayak males keluar rumah gitu, kayak takut gitu kan. Ya, belum lagi kan akan ketakutan COVID, apalagi kan beberapa bulan ini kan udah mulai agak ya trennya sedikit sulit gitu. Oke. Ini Mbak, kita balik lagi ke perawatku. Ada nggak sih Mbak syarat atau karakter spesifikasi gitu loh, maksudnya ada yang khusus nggak sih kalau buat gabung ke perawatku, atau ya common aja kayak STR masih aktif segala macem gitu? Biasa aja sih, karena memang kita kan nggak terlalu yang, intinya kita mau menyederhanakan perawat ya, proses pencarian kerja perawat gitu. Jadi syarat-syarat administratif standar gitu kayak ijazah, terus ya mungkin ada sertifikat lain gitu. Dan yang paling penting STR memang harus aktif gitu. Itu aja. Jadi kita juga open buat fresh grad nih gitu. Karena memang kan buat cari kerja beda sama mereka yang mungkin udah berpengalaman gitu. Kalau udah berpengalaman pun biasanya kan udah ada sertifikat perawat tertentu tuh, kayak perawat IGD, perawat ICU, kayak gitu juga ada lowongan di kita gitu. Kalau untuk keuntungannya sendiri kan di perawatku ini, keuntungan bagi si nakesnya kan mungkin dia bisa pilih-pilih nih kan jobnya apa aja. Nah selain itu keuntungannya apalagi sih Mbak kalau harus join sama perawatku, keuntungannya apa aja gitu selain itu? Selain itu ya tadi income tambahan kan, terus gampang dapet pekerjaan, terus kita kan juga ada kerjasama sama partner brand, mereka kadang bisa dapet souvenir gratis kayak gitu. Itu sih. Oke. Kadang voucher gitu. Gitu tuh perempuan sih seneng banget itu kalau voucher gitu. Oke. Balik lagi perawatku nih Mbak. Perawatku itu kliennya ada spesifiknya atau macam-macam sih Mbak klien perawatku tuh? Klien dari segi bukan nakes ya, macam-macam sih. Kita ada yang rumah sakit, ada klinik, ada perusahaan, ada startup juga gitu, startup kesehatan gitu. Jadi
ya ada yang masyarakat umum aja sih gitu yang request langsung ke kita gitu. Oke deh. Berarti kalau nge-request itu by website Perawatku atau ada jalur lain nggak ya selain ke website Perawatku? Bisa lewat website, tapi kita terpusat ya, jadi kita arahin ke chat WA semua agar gampang diakses gitu. Jadi nanti kalau mereka ada kebutuhan tinggal kontak di kontak personnya aja. Oke. Kalau dihitung kasar nih Mbak, kira-kira yang udah join sama Perawatku udah berapa banyak sih Mbak? Perawat ataupun ya secara umum yang join gitu? Kalau perawat di Perawatku itu ada sekitar 900-an ya. 900? Wah. Tersebar di seluruh Indonesia. Waduh. Sekarang itu. Oke, kalau untuk perawatnya sendiri itu emang difokuskan untuk di Indonesia aja atau kemungkinan 2 atau 3 tahun lagi bisa untuk keluar gitu, diajak keluar? Kita ada mengarah buat pengiriman perawat ke luar negeri. Sebenarnya kan itu udah kita lakuin ya sebelum pandemi. Waduh. Terus pas kita mau mengirim nih, tiba-tiba pandemi ya udah pending gitu. Jadi sekarang kita mau lihat situasinya dulu nih, kalau emang udah oke, kita kirim lagi ke luar negeri. Kita juga kirim perawat ke luar negeri gitu. Wah, keren. Berarti nih teman-teman ada nih kesempatan nih bisa buat ke luar negeri. Wah, apa lagi kan ke luar negeri tapi dibayar. Biasanya kan kita kalau ke luar negeri kan ngeluarin duit, tapi kita malah terima duit nih ke luar negeri. Gitu kan. Oke, kalau suka dukanya apa sih Mbak di Perawatku ini mengembangkan sebuah startup itu apa sih Mbak? Sebuah startup Perawatku itu gimana suka dukanya? Suka di Perawatku ya. Sukanya karena ini tantangan baru ya. Belajar banyak hal di sini. Belajarnya juga dari sisi teknologi, dari sisi macem-macem lah yang memang belum pernah aku cobain sebelumnya gitu. Beda banget sama rutinitas perawat lah ibaratnya. Kalau dukanya mungkin ya kita semangatnya sering naik turun ya, kayak nih kayaknya bermanfaat gak sih gitu. Kadang suka apa ya, ada rasa apa mundur aja ya gitu, gitu sih, karena memang teknologi ini sesuatu dibilang baru sih enggak ya, cuman kita harus meyakinkan si perawatnya sama kliennya juga bahwa ini sesuatu yang akan membantu banyak orang gitu. Kalau untuk visi misinya Perawatku sendiri itu apa sih Mbak? Maksudnya selain untuk memudahkan nakes atau ada efek ke masyarakat mungkin gitu. Iya, visinya juga kita pengen selain dari sisi nakes ya, kita pengen masyarakat itu kadang kan gini, yang namanya tempat terbaik tuh nggak ada selain di rumah gitu ya. Nah, jadi kalau memang selagi bisa dirawat di rumah ya kenapa enggak gitu. Kadang kan ada perawatan-perawatan kayak pasca operasi yang nggak ada keluhan, tinggal buka jahitan. Nah itu kan nggak perlu ke rumah sakit kan, itu kan bisa gitu. Karena di kita juga ada dokter, jadi kita juga udah bisa integrasi antara perawat sama dokternya gitu. Kayak untuk pembersihan luka pasca operasi gitu, atau luka diabetes yang kayak gitu yang bisa dilakukan di rumah. Jadi masyarakat juga kebantu lah dengan layanan ini gitu. Jadi mereka nggak perlu kemana-mana, mereka tinggal di rumah. Layanan yang mereka dapetin sama dengan di rumah sakit ataupun klinik ataupun vaskes lainnya lah gitu. Iya. Berarti kalau untuk penanganan si pasiennya ini satu nakes satu kunjungan atau bisa lebih dari satu Mbak? Bisa lebih dari satu gimana maksudnya? Kayak misalnya kalau untuk datang kunjungan ke rumah itu apa harus satu nakes atau dua nakes atau tergantung berapa jumlah di rumah itu yang mau dicek sama nakesnya gitu? Tergantung dari situasi sih. Kalau misalnya kondisi pasien, misal kayak yang lansia gitu ya, butuh perawat di rumah home care gitu. Nah kalau kayak gitu selagi bisa, kalau dari sisi kondisinya masih bisa ditangani satu perawat tuh kita kirim satu perawat. Tapi kalau misalnya memang agak kebutuhannya benar-benar ketergantungan sama orang lain, dari segi fisik juga nggak bisa dengan satu orang gitu ya. Nah itu kita kirimkan dua. Jadi memang sesuai kebutuhan sih. Jadi makanya kita nggak ada pakem untuk
kalau ada yang nanya layanan di perawatku itu kisarannya berapa sih? Nah kita nggak bisa langsung kalau sakit ini segini, kita nggak bisa gitu. Kita harus analisis dulu kondisi pasiennya gimana gitu. Jadi kalau misalnya semakin banyak keperluan, biasanya ya harga ngikut sih. Ya. Tadi kan sempat disinggung Mbak Tri, kalau perawatku ini mungkin fokusnya itu karena beberapa tahun belakangan ini kan COVID udah mulai nyerang. Apa yang layanannya perawatku itu emang hanya untuk di COVID test aja, atau ada beberapa layanan lainnya nih Mbak nih, mungkin kayak medical check up atau cek gula darah sih kan namanya saya kan punya orang tua juga kan, agak khawatir juga kan gitu kalau orang tua ke klinik, aduh takut terpapar segala macam gitu. Itu ada nggak sih Mbak layanan itu gitu Mbak? Iya, jadi kita nggak fokus di swab aja sih. Swab ini memang karena pandemi aja kebutuhannya meningkat gitu. Pada dasarnya kita tetap sedia layanan lain gitu ya. Karena perawatku ini memang kebanyakan tujuannya itu kita lebih banyak kerjasama dengan vaskes dan juga startup kesehatan dibanding langsung ke customer gitu ya. Jadi kita sesuaiin sama kebutuhannya mereka. Nah sekarang itu yang kebutuhan ada di kita itu ya itu tadi cek gula darah ada gitu ya. Cek gula darah kan ada yang pakai tuh cek gula darah, asam urat, terus juga yang lain-lain, terus medical check up juga ada gitu. Jadi di perawatku kita nggak membatasi layanan sih, intinya kita selagi ada yang membutuhkan kita siap bantu gitu. Kayak misalnya nanti ada pemeriksaan pemeriksaan labor yang advance lah, tingkatannya nggak yang standar gitu ya. Kita juga bisa mengirimkan perawat yang sesuai dengan yang mereka butuhkan, sesuai dengan kualifikasi yang mereka butuhkan. Intinya perawat itu kayak kita jadi suatu pool di mana berkumpulnya perawat-perawat, sehingga kalau ada yang butuh kita tinggal lihat nih siapa ya yang cocok dikirim ke sini gitu. Iya Mbak, ini kan penghujung tahun nih Mbak, pasti kan target udah ada dong di perawatku tahun belakangan ini. Target perawatku itu secara umum apa sih Mbak? Target perawatku secara umum kita ngumpulin perawat sebanyak-banyaknya ya. Pasti ngumpulin perawat sebanyak-banyaknya dan juga bekerja sama dengan vaskes gitu, vaskes yang ada di Indonesia, karena ini memang agak menantang sih buat kita karena kalau di bidang lain mungkin pakai penggunaan teknologi kayak gini kayak Jobstreet yang gitu-gitu itu kan udah umum ya, pakai pihak ketiga tuh udah umum gitu. Kalau di kita itu meyakinkan di vaskesnya juga agak tantangan karena mereka biasanya ngelakuinnya sendiri kan, kayak rekrut sendiri, terus cari perawat sendiri. Nah sekarang kita nawarin itu, jadi buat meyakinkan itu target kita sih tahun depan ya, kita pengen kita udah banyak menghadirkan lowongan buat perawat-perawat, bisa meyakinkan vaskes-vaskes bahwa ini akan sangat membantu gitu. Jadi kayak kalau rekrut itu kan bisa sampai 3 bulanan gitu kan, administrasi dulu, terus pengumuman, habis itu tes tertulis, habis itu ini wawancara terakhir, medical check up gitu. Nah kalau di kita itu semua itu bisa pangkas. Jadi kalau misalnya kita butuhnya perawat yang udah 5 tahun nih berpengalaman misalnya gitu, pengalamannya misal di IGD gitu, kita tinggal lihat aja, kita sort karena udah berbasis sistem kan, kita tinggal lihat, nanti tinggal kita kasih kandidat-kandidatnya dan nggak perlu berbulan-bulan lagi kalau mereka mau wawancara sama ya tes sesuai standar rumah sakitnya nggak apa-apa gitu. Tapi dari sisi kita proses itu bisa kita pangkas. Berarti menyimpulkan apa yang selama ini ribet banget gitu kayak nakes harus nunggu berbulan-bulan baru dipanggil dan segala macam. Kalau di perawatku mungkin ya kalian tinggal isi aja formulir di website perawatku, setelah itu ya udah gitu kan. Mungkin cuman ya bisa hitungan seminggu atau 2 minggu udah bisa kerja langsung gitu. Karena aku juga ngerasain ya, dulu aku kan dari daerah gitu kan, terus daftar kerja di perawat
perawat di Jakarta itu harus bolak-balik ke Jakarta gitu loh, karena pertama mungkin lulus administratif kita tes tertulis datang ke Jakarta gitu kan, terus habis itu kita nggak tahu nih pengumumannya kapan. Kalau mau stay di Jakarta harus ngekos, kalau pulang juga akhirnya pulang, terus nanti misal lolos tes lagi, tes psikologi gitu ya. Nah ya udah datang lagi ntar. Yang kayak gitu kan agak gimana ya, untuk anak-anak daerah itu juga mengeluarkan kos yang sangat besar ya. Gak semua juga bisa, nggak semua punya biaya buat itu gitu, karena mereka aja butuh kerja gitu loh buat dapetin uang, malah ini keluar uang dulu. Nah kita pengen menyederhanakan itu sih. Kalaupun misalnya ada tes nanti dari rumah sakitnya, kita juga bisa fasilitasi itulah gitu. Jadi anak-anak maksudnya perawat-perawat di daerah gitu nggak perlu ngalamin apa yang pernah aku alamin gitu sih. Berarti bisa dibilang Mbak Tri mencoba menjembatani nakes-nakes buat ya udahlah, kalau kalian tinggal di luar Pulau Jawa ya udah kalian tetap bisa dapat kok kerjaan di luar Pulau Jawa tanpa gitu harus bolak-balik ikut tes gitu. Iya benar gitu. Jadi udah ada kepastian lah berarti kalau udah nih aku kerja nih ternyata di Kota Riau, ya udah aku bisa langsung ke Riau gitu kan. Iya, paralel juga sambil nunggu mereka juga bisa nyari pengalaman sebagai perawat home care kan. Iya. Apalagi kalau kayak perawat swab ya, perawat swabber gitu, biasanya kalau misalnya ada yang tanya, Kak aku mau dong jadi swabber gitu, tapi aku belum pernah nih gitu. Ya udah kita ajak mereka, ya udah datang ke klinik partner gitu, ya udah kita ajarin, habis itu mereka ya udah jadi perawat home care sambil nunggu sambil nunggu informasi di tempat lain gitu. Jadi itu kan juga kayak apa ya, waktu mereka itu nggak sia-sia lah gitu. Jadi ada yang mereka dapetin sambil nunggu gitu. Jadi selain dapat uang di perawatku.id juga individunya diajak berkembang berarti ya. Wah keren tuh. Tujuan kita itu sih, kita lagi pengennya ibaratnya gini, perawat itu kan mereka membantu orang lain ya. Tapi siapa sih yang bantu mereka? Nah, perawatku.id yang bantu mereka gitu, dari segi karir, pengembangan skill gitu, baik ya skill di rumah sakit ataupun ya skill-skill lainnya mereka bisa pelajari lah gitu. Iya sih kan. Karena nggak ada yang spesifik buat perawat sih. Kalau bidang lain tuh kayak banyak deh, kayak apa ya, modul-modul, terus juga di luar negeri juga banyak aku lihat sih, kayak apa ya, yang bisa meningkatkan skill dari individunya gitu. Tapi kalau perawat itu kayak masih perlu diangkat lagi nih gitu. Dalam artian ada mereka yang mungkin nggak dapat akses yang kalau misalnya pelatihan harus bayar gitu, udah harus datang, misalnya pelatihan di Jakarta terus daerah harus datang ke sini. Nah kita pengen bikin itu menjadi lebih simple gitu, dimana sekarang udah serba online, jadi mereka walaupun di rumah mereka bisa belajar. Walaupun misalnya kayak tinggal di pinggiran kota sekalipun, selagi ada niat belajar mereka bisa akses gitu. Berarti ini Mbak, aku mau nanya nih, ini kan menarik juga nih, maksudnya aku aja kalau ngelihat buat nakes itu kayaknya mereka udah habis waktunya buat kerja nggak ada waktu buat belajar. Jadi itu ada kemungkinan nggak sih Mbak, maksudnya perawatku.id itu ngasih modul buat online gitu kan, kayak video atau tutorial ini itu atau cara ini itu, ada nggak sih Mbak kemungkinan untuk kedepannya gitu Mbak? Iya, itu salah satu plan di perawatku.id sih. Jadi modul-modul itu kita rangkum sedemikian rupa, terus kita kasih fasilitasi ke perawat-perawatnya, terutama juga fresh grad gitu ya, buat bener-bener ilmu di klinik itu seperti ini gitu. Dan kalau bisa kita juga arahin mereka buat cari-cari pengalaman ya, mungkin kalau nggak bisa langsung ke rumah sakit, ke klinik dulu buat dilatih dulu gitu. Kadang kan lulus dari itu tuh gimana ya, dunia kerja itu kadang nggak seperti dunia saat kita masih kuliah ya. Beda gitu sih.
Oke, berarti harapannya adalah siapapun nakes yang bergabung dengan Perawatku itu mereka bisa terus keep growing, tetap berkembang, berkembang sejalan lah sama Perawatku juga berkembang, perawatnya berkembang gitu kan. Oke. Ini Mbak, ini akhir tahun nih. Ini template banget sih sebenarnya, semua orang pasti nanyain kan. Ini akhir tahun. Oke, mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi tuh kita udah ganti tahun. Harapan Mbak Tri buat Perawatku dulu deh, apa nih Mbak? Harapannya di 2022 nanti. Perawatku di 2022 ya. Kita pengen aplikasi udah jadi gitu ya. Jadi ini benar-benar bisa dimaksimalin, terus juga berharapnya ini pengiriman perawat ke luar negeri bisa jalan gitu. Karena peminatnya banyak sih. Karena apa ya? Dari segi income di luar negeri itu lumayan ini sih. Pulang-pulang misalnya bisa beli tanah gitu. Wah, iya sih. bisa beli rumah, beli tanah kalau hemat-hemat ya. Iya. Jadi peminatnya banyak. Terus juga yang di sini bisa pakai layanan kita gitu. Sederhana itu sih kalau buat di 2022, cuman memang pelaksanaannya tuh tantangannya gede banget. Berat, oke. Kalau ini tahun depan berarti aplikasi udah ready berarti ya tahun depan? Harusnya ya. Harusnya udah ready, berarti makin memudahkan lagi berarti ya nakes-nakes buat apply jadi tinggal pakai handphone segala macem gitu. Karena di aplikasi itu kita nggak cuma menyediakan lowongan ya, kita ada e-learning gitu. Keren. Jadi kayak video-video tadi itu video tutorial, modul itu bisa taruh di situ. Terus kita juga ada seminar online kayak gitu. Jadi nggak cuma buat cari pekerjaan aja, jadi nambah skill juga di situ gitu. Bahkan mahasiswa juga udah bisa download dan maksimalin aplikasi kita gitu. Jadi yang diharapkan adalah kalau mahasiswa bisa download ketika dia sudah lulus, dia udah mateng gitu kan, udah mateng kayak orang udah punya pengalaman aja deh gitu kan, udah mateng, jadi udah siap didistribusiin ke mitra-mitra atau ke partner-partner dari Perawatku sendiri gitu ya. Oke, harapan udah, terus apa lagi berarti ya? Mungkin kalau buat Mbak Tri sendiri harapannya buat Indonesia gimana Mbak? Itu Indonesia terhadap Perawatku itu gimana Mbak harapannya? Mungkin lebih ke perawat ya. Sekarang perawat kayak udah mulai jadi highlight ya. Kalau dulu itu kita kayak perawat ya udahlah dipandang gitu kan, sebelah mata gitu sama masyarakat ya. Perawat, pembantu dokter itu sedih banget sih. Cuman sekarang kayak orang lebih terbuka matanya bahwa perawat ini memang profesi yang benar-benar mulia nih gitu. Jadi ada juga sih masyarakat yang memperlakukan perawat itu beda. Maksudnya cara mereka berkomunikasi dengan dokter, dengan perawat tuh ada juga tuh yang bedain tuh. Aku ngerasain tuh di rumah sakit kayak ke perawat tuh kayak ketus kayak apa sih, kayak nganggep kita tuh nggak ngerti apa-apa gitu, padahal kita loh yang selalu ada di samping kalian gitu, yang 24 jam nemenin tuh kan perawat gitu. Nah aku berharapnya sih di 2022 juga apa ya, nggak ada lagi tuh stigma-stigma negatif soal perawat pembantu dokter lah, perawat inilah, perawat jutek ini segala macam gitu. Intinya perawat lebih dianggap sebagai suatu profesi yang memang apa ya, yang memang nggak bisa nih digantiin dengan robot atau yang lain, bahwa semua orang butuh nih gitu. Jadi cara perlakuan ke perawat juga aku berharap sih lebih baik, karena ada juga kan yang perawat kena kekerasan gitu-gitu tuh kayak sedih banget sih gitu. Padahal kita juga kita kadang nggak di dalam kondisi yang baik loh, ngejalanin tugas sebagai perawat. Kadang juga lagi nggak enak badan, lagi capek gitu, tapi kan mau nggak mau kita harus ngerawat orang sakit. Sebenarnya badan aja rasanya sakit-sakit gitu, tapi harus ngerawat orang sakit, kita harus ngelakuin itu gitu. Terus nggak dianggap tuh kan kayak sedih banget. Mudah-mudahan nggak ada lagi tuh yang kayak gitu. Berarti Mbak Tri berharap teman-teman semua mungkin lebih apa ya, ngelihat
perawat tuh, oh ternyata perawat tuh sama kok kayak dokter gitu kan, tetap sama, sama lah gitu. Iya, walaupun mungkin nantinya pasti bakal ada beberapa orang masih tetap kayak gitu, cuma kita berharapnya teman-teman tuh tetap menghargai apa namanya nakes-nakes gitu ya berarti ya. Iya, sebenarnya apapun pekerjaan kan harus dihargai kan. Cuman kalau karena aku juga ngerasain sih ada beberapa perlakuan yang walaupun nggak banyak juga sih yang menghargai kita sebenarnya. Maksudnya kayak kalau pulang dari rawat itu kayak makasih ya Bu gitu udah ngerawat anak saya, ibu saya ini segala macam. Nah di situ tuh kita tuh nggak butuh yang dielu-elukan gitu loh. Iya. Jadi kayak dengan misalnya setelah kita memberikan layanan terus kayak diapresiasi aja kayak terima kasih ya, itu udah bikin kita tuh kayak bangga banget, kayak kita udah kayak jadi superhero gitu, kayak ngebantu orang lain gitu loh. Dengan apalagi saat kondisi kita lagi down terus dibilang makasih ya udah temenin, udah rawat anak saya, sekarang dia udah sembuh, tuh kayak energi itu kayak bangkit lagi gitu loh. Keren sih itu emang. Ya kita berharap cuma bisa berharap sih bahwa tahun depan jadi lebih baik lagi buat entah COVID itu buat udah stop ya berharap. Udah lah ya, udah capek karena nih juga gitu sih kan. teman-teman perawat karena teman-temanku yang masih di rumah sakit ya selama COVID itu kayak banyak yang tumbang juga gitu, yang dan kalau ada yang tumbang yang lain harus ngegantiin yang tumbang ini nih gitu. Jadi kayak ya mereka juga sebenarnya capek. Kalau orang ngeluh capek bosan di rumah mulu lah, perawat apa kabar gitu. Capek lagi sih, yang juga capek gitu-gitu mulu nih kan. Tapi nggak bisa ngomong capek kan, karena kewajiban. Emang udah kewajiban gitu. Nah mudah-mudahan sih pandemi ini cepat selesai gitu ya, berlalu, terus juga kondisi di rumah sakit udah balik lagi gitu. Dan perawat juga udah kerjanya udah kayak dulu lagi lah. Kalau sekarang kan pas pandemi kan emang bener-bener kayak apalagi kerja biasa aja tuh udah capek, apalagi kerja pakai hazmat yang tebalnya luar biasa, pakai masker N95 tuh. Berat banget itu ya. Sampai mereka tuh nahan pipis loh, biar karena kan kalau udah kepake, kalau hazmat udah kepake kan tuh udah nggak bisa dibuka lagi kan. Kalau dibuka tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Kan. Dia harus nahan pipis, nahan lapar, nahan haus gitu. Aku nggak kebayang sih, luar biasa ya teman-teman. Wah ya gitu. emang teman-teman emang harus diapresiasi sih teman-teman di garda depan tuh diapresiasi. Ya kita sebagai masyarakat cuma bisa taking each other gitu loh, saling menjaga aja gitu kan, biar pandemi juga ya nggak usah lama-lama deh, udah 2 tahun udah capek juga kita nih kan gitu. Udah tahun yang kedua dia lumayan kan udah tahun kedua udah lah gitu. Ya udah mungkin harapan saya mungkin masih sama buat perawatku, semoga perawatku masih di 2022 makin melesat lagi. Amin. Semoga perawatku juga jadi parameter buat nakes-nakes gitu kan, kalau kesulitan buat kerja, oh bisa nih ada perawatku, ada solusinya gitu kan. Mungkin udah nggak ada lagi nih stigma bilang susah nih nyari kerja, susah nih dapat duit, tar dulu ada perawatku nih kan gitu, ngasih solusi kok gitu kan. Oke deh, makasih nih Mbak Tria udah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Mungkin segitu aja teman-teman Klinik Go. Kita ngobrol bareng sama Mbak Tri sebagai CEO dan founder dari perawatku.id. Jangan lupa nanti mungkin di 2 minggu lagi kita ada ngobrol lagi, tapi rahasia. Buat siapa narasumbernya itu masih rahasia. Pokoknya nanti tetap di stay tune aja di channel kita dan sama di sosial media kita. Ya, salam sehat, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir ke podcast Klinik Go. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye.